Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Hasna Faiza ARM Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 ingin memperlihatkan hasil diskusi kelompok kami yang akan ditampilkan di video selanjutnya. Nah, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Salsabila Ramadhani Putri. Yang kedua anggotanya adalah ada Azikra Suryani. Yang ketiga ada Christine Karunia Safitri. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita menonton bersama-sama video penjelasan dari kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian atau takrif dari penelitian ilmiah. Jadi, apa sih penelitian ilmiah itu? Penelitian ilmiah merupakan proses sistematis untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan yang sudah ada dengan metode yang terstruktur atau berdasarkan fakta. Nah, tujuan utama penelitian ilmiah ini untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dengan pendekatan yang objektif dan rasional. Nah, itu tadi pengertian atau takrif dari penelitian ilmiah. Sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri penelitian ilmiah. Yang pertama adalah sistematis. Nah, sistematis ini maksudnya penelitian ilmiah harus dilakukan dengan langkah-langkah yang terencana dan teratur. Nah, yang kedua, empiris. Maksudnya adalah penelitian ilmiah harus dilakukan berdasarkan data atau pengalaman nyata yang dapat diobservasi. Yang ketiga ada logis. Nah, logis ini maksudnya penelitian ilmiah harus menggunakan penalaran yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada replikatif. Nah, replikatif ini maksudnya hasil penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain dengan hasil yang serupa. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Tentunya sebelum kita masuk kepada penjelasan, kita mengerti dulu nih apa sih ilmu pengetahuan itu. Nah, di sini saya akan menjabarkan bahwasanya ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang sistematis, logis, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk memahami fenomena alam, sosial, dan kemanusiaan dengan pendekatan objektif. Nah, berikutnya kita pada masuk ke dalam poin 2, itu hubungan ilmu pengetahuan dan penelitian ilmiah. Ini itu merupakan cara utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terus berkembang karena adanya penelitian yang menguji, memvalidasi, dan memperbaharui teori-teori yang ada. Tanpa penelitian, ilmu pengetahuan akan bersifat statis dan tidak mengalami kemajuan. Oke, selanjutnya adalah nilai-nilai ilmu pengetahuan. Nah, dalam proses pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa nilai yang harus dijunjung tinggi. Nah, yang pertama itu adalah objektivitas. Nah, untuk objektivitas itu merupakan ilmu pengetahuan harus bebas dari bias pribadi dan didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi. Nah, yang kedua itu adalah rasionalitas. Setiap kesimpulan dalam penelitian harus berlandaskan logika dan pemikiran yang masuk akal. Yang ketiga adalah skeptisisme. Setiap teori atau hasil penelitian harus selalu terbuka untuk diuji ulang dan dapat dikritisi. Nah, yang keempat adalah kritis. Jadi, ilmu pengetahuan itu harus memiliki sikap analitis dalam menilai suatu kebenaran ataupun menilai fenomena. Nah, yang kelima itu adalah terbuka. Jadi, ilmu pengetahuan berkembang dengan berbagai informasi dan hasil penelitian kepada masyarakat akademiknya. Nah, yang terakhir yaitu yang keenam adalah manfaat. Jadi ilmu pengetahuan itu harus berkontribusi pada kemajuan manusia dan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ilmiah merupakan proses sistematis untuk mencari kebenaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu sendiri tidak bisa lepas dari yang namanya penelitian. Karena melalui penelitianlah kita bisa menemukan, menguji, dan memperbarui teori yang ada. Nah, dalam ilmu pengetahuan ada nilai-nilai penting yang harus dijaga, seperti yang sudah saya katakan tadi,
Jadi, ada objektivitas, ada rasionalitas, dan ada keterbukaan. Nah, dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih kritis dalam menyikapi informasi dan lebih menghargai proses penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Ke sungai mencari batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.